Senang sekali bisa datang Padang Dim di tempat kami, yaitu di Studio Multimedia RRI Manokwari. Kita bisa berbincang-bincang terkait dengan penerimaan Komcat di siang hari ini. Ya, baik, mungkin bisa diperkenalkan dulu nama tadi sudah saya perkenalkan, tapi mungkin saya bertanya dulu ya, Pak Dandim tentunya Ya. sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu sampai dengan hari Sehat, ini. ya. Hampir 1 tahun sudah Pak Dandim bertugas di Manokwari ya, kurang 1 bulan lagi ya. Kurang 1 bulan lagi. Ya, baik. Tentu banyak hal yang sudah didapatkan, kemudian banyak juga suka duka yang sudah dilalui di Manokwari. Bagaimana Pak Dandim? Alhamdulillah sudah berjalan 11 bulan menuju 12 bulan. Sampai dengan saat ini suka duga banyak. Namun semua itu merupakan resiko yang harus kita hadapi karena lain padang lain belalang, sehingga apapun itu suka dukanya yang pasti tetap kita maksimalkan untuk masyarakat Manokwari. Manokwari, ya. Ya, saya kutip satu kalimat dari Pangdam 18 Kasuari, katanya segala sesuatu jika diselesaikan dengan hati pasti akan selesai dengan baik. Ya, silakan. Hari ini kita berbicara terkait dengan penerimaan Komcat. Apa itu Komcat? Baik Bu, jadi hari ini kami datang ke sini dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 terkait dengan pengelolaan sumber daya nasional. Yang salah satunya adalah pembentukan Komcat atau komponen cadangan. Di mana komponen cadangan inilah adalah sumber daya manusia yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi dalam rangka memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan komponen utama dalam rangka mempertahankan negara ini. Bagaimana cara TNI merekrut Komcat dan siapa saja sih yang nanti akan direkrut menjadi anggota dari Komcat ini? Baik, jadi terkait dengan siapa dan apa persyaratannya, secara garis besar adalah seluruh masyarakat di wilayah Kodim 1801 Manokwari, yaitu Kabupaten Manokwari dan Provinsi Manokwari yang ada di wilayah Kodim. Dan dalam hal ini adalah pria, dominan adalah orang asli Papua yang sudah memiliki pekerjaan dan berusia 18 sampai dengan 35 tahun. 18 sampai 35, Betul. berarti batas atasnya 35 ya, 18 Betul, Ibu. batas bawah. Betul. Iya. Ini orang-orang yang sudah bekerja, instansi pemerintah, BUMN juga. Betul Bu. Kalau swastanya? Kemarin pada saat ada sosialisasi dari Kemenhan yang dipimpin langsung oleh Bapak Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan, beliau menyampaikan ini akan diambil dari seluruh halayak, baik swasta maupun BUMN. Tapi intinya sudah bekerja. Betul. Oke. Ini berarti tenaga-tenaga yang betul-betul masih sangat produktif nih. Betul Tapi sekali Bu. perempuan tidak diambil. Sementara perempuan dari wilayah Manokwari belum diambil. Belum ya. Tapi mungkin ke depan nanti ada ya. Saya mau mendaftar ini. Ada Bu, ada. Karena dari perekrutan sebelumnya di tahun 2021 dan 2022 itu ada. Ini kesempatan besar loh buat anak-anak putra daerah kita yang ada di Manokwari ya. Betul sekali Bu. Tapi usia-usia kayak kami ini sudah bisa ya. Saya buat canda sedikit. Iya. Jadi berarti masyarakat kita bersiap-siap. Syarat-syaratnya apa nih Pak? Baik Bu, jadi untuk syarat-syarat itu ada beberapa persyaratan di mana selain yang tadi sudah kami sampaikan, laki-laki usia 18 sampai 35 tahun, kemudian sudah memiliki pekerjaan, kemudian yang paling utama dan paling penting adalah mendapatkan izin dari pimpinan, komandan, atau kepala yang ada di wilayah lingkungan yang bersangkutan bekerja. Karena hal ini nanti akan bisa dikupas melalui beberapa banner yang sudah kami taruh sebarkan di 6 titik wilayah Koramil kami. Di situ ada alamat yang bisa diketik untuk mengetahui secara spesifik apa saja persyaratannya. Karena diantaranya adalah kenapa mesti mendapatkan izin dari pimpinannya,
Karena apabila nanti memenuhi persyaratan secara fisik maupun secara administrasi dan kesehatan, itu akan dididik dan diseleksi dulu di tingkat Kodam. Kebetulan di wilayah Manokwari ini kita mendapatkan tanggung jawab untuk mencari 100 orang 100 untuk orang. masuk di pendidikan. Dari totalnya semua tanggung jawab Kodam ini adalah 200 orang. Oke. Jadi setengahnya itu 100 orang itu Dari menjadi Manokwari. tanggung jawab wilayah kami Kodim Manokwari untuk mencari 100 orang. Seorang ini. Sehingga secara teori yang harus kami cari adalah lebih dari 100 orang kaitan dengan masalah seleksi. Seleksi ya. Dan nanti akan setelah selesai seleksi dinyatakan lulus dan memenuhi syarat dengan persyaratan secara spesifik tadi, akan mendapatkan pendidikan dasar latihan di Rindam, yaitu di wilayah Rindam 18 Kaswari. Di Mansel ya. Betul, Bu. Berarti mereka dilatih juga seperti TNI ini Betul, selama 3 bulan. Dan itu akan mendapatkan uang saku sebesar 1,8 juta per bulan per bulan. selama pendidikan. Berikut beberapa item, kurang lebih 69 item perlengkapan militer yang nanti beberapa diantaranya setelah selesai pendidikan menjadi milik pribadi, dan ada beberapa bagian yang dapat membahayakan, artinya dapat disalahgunakan apabila dibawa pulang, disimpan. Simpan. Nanti apabila dibutuhkan akan dipanggil, barang-barang itu akan dikembalikan. Enak dong, berarti mereka difasilitasi Betul sekali, Bu. dari mulai konsumsi bahkan sampai pakaian. Lengkap. Kemudian mereka digaji lagi Betul, Ibu. 1.800.000 per bulan. Betul. Ya sudah, didouble lagi dengan gaji mereka, ya luar biasa ya. Ya. Jadi ini harapannya 100 orang ini target harus didapat. Harus kami dapat. Harus didapat ya. Untuk saat ini kira-kira pendaftarannya kapan dan bagaimana sistem pendaftaran? Baik, Bu, para pemuda sekalian, kami berharap dari wilayah Kodim Manokwari ini untuk timeline itu batas waktu pembukaan itu sejak 2 Januari kemarin sampai dengan nanti terakhir 14 April. Sampai 14 April ya. Itu bisa dilaksanakan melalui offline, daftar offline kepada koramil-koramil yang ada di wilayah Manokwari, baik koramil kota di depannya Hotel Swiss Bell, Koramil Warmare, Koramil Masni, Koramil Tanah Rubuh, Manokwari Utara, dan Koramil Side. Semua membuka pendaftaran secara offline maupun online. Terkait offline, ini adalah bagi para peminat calon peserta komponen cadangan yang mungkin memiliki keterbatasan terkait dengan masalah fasilitas. Sehingga kami membuka. Silakan bawa persyaratannya, bisa dilihat di spanduk-spanduk yang sudah kami pasang, dan bawa persyaratan itu ke koramil-koramil terdekat ataupun ke Makodim di Jalan Brawijaya dekat lapangan sepak bola Kodim yang setiap hari ramai digunakan untuk berolahraga dan santai bersama masyarakat. Nanti akan kami bantu dan kami pandu untuk mendaftar secara online. Demikian, Bu. Oke, jadi ini kenapa harus yang memang aturannya harus yang sudah bekerja ya? Sementara ini terkait dengan hal itu sudah merupakan kebijakan dari pimpinan kami, sehingga kami hanya mengikut saja, sehingga kami harap khususnya bagi yang belum bekerja, tapi juga mungkin calon-calon pemuda calon yang akan berminat untuk menjadi anggota TNI, ini bisa juga merupakan suatu wadah untuk melaksanakan training center di sana Nah, itu selama dia. 3 bulan. Iya. Maksud saya mungkin dari komunitas-komunitas masyarakat, walaupun mereka mungkin belum punya pekerjaan, tapi ini kesempatan bagus. Mereka juga bisa belajar mungkin di situ. Tentu bukan hanya pelajaran militer yang ada, kan pasti juga kepemimpinan dan sebagainya. Betul sekali, mereka Bu. diajar, Betul dilatih sekali. di sana, itu kan sangat baik. Ya mungkin ini ke depan kalau boleh mungkin TNI juga buka itu supaya mereka bisa diberikan kesempatan. Sementara ini silakan saja mendaftar dulu. Nanti yang memutuskan mungkin dari pihak pimpinan kami. Sementara selama persyaratan yang dimiliki itu lengkap, kecuali memiliki pekerjaan, silakan didaftarkan saya dulu. Nanti kami akan sampaikan kendala-kendalanya kepada pimpinan kami, dan pimpinan kami nanti akan ambil kebijakan terkait dengan hal tersebut. Oke, Komandan, mungkin masih ada lagi apa yang mau disampaikan lagi kepada masyarakat terkait dengan hal ini, pendaftaran Komcat? Sementara ini satu tambahan,
Kami selaku Komandan Kodim 1801 Manokwari berharap kepada para pimpinan, kepala maupun komandan-komandan yang ada di kantor baik BUMN maupun swasta agar memberikan atensi khusus kepada hal ini, karena hal ini merupakan salah satu pemacu di mana nanti mungkin kegiatan Diksar latihan ini selama 3 bulan bisa dijadikan barometer antara sesudah dan sebelum melaksanakan Diksar di dalam kantor atau instansi masing-masing. Oke, ini tentunya sangat baik dan sangat menarik sekali ini, Komandan. Masih ada satu lagi mungkin dari saya terakhir. Ya Bu. Ini kan untuk dilatih fisik, tapi juga mungkin dilatih psikis mereka kan Ada. nanti belajar. Betul. Ya. Itu di sana, apakah mereka akan setelah mendaftar seleksi berkas, mereka juga diseleksi kesehatan juga? Sementara berdasarkan hasil sosialisasi kemarin dari Kemenhan, hal itu tetap kita laksanakan. Tetap dilaksanakan. Jadi sama seperti calon-calon prajurit TNI AD yang akan mendaftar. Jadi semua aspek baik besi, pengetahuan maupun kesehatan itu tetap akan diseleksi semuanya. Baik. Ya, pendengar, itulah perbincangan saya kurang lebih 12 menit dengan Bapak Letkol Infantri Rahmat Krisdianto selaku Komandan Kodim 1801 Manokwari. Terima kasih sudah hadir di studio kami, Terima Pak kasih, Bu. Dandim. Semoga pembicaraan kita tidak putus sampai di sini. Betul. Nanti masuk lagi di RRI. Lanjut, Selamat Bu. siang. Terima Sampai kasih, jumpa. selamat siang.